What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hula, kenalin gue Sarila, biasa dipanggil Ila. Gue rantauan dari kota Kembang, Bandung, dan sekarang kerja di kawasan Jakarta. Kali ini gue mau ceritain kisah absurd penjaga kosan gue yang bikin gue gak nyaman tinggal di sana. Padahal udah kayak second home gitu deh itu kosan. Sebenarnya gue nyaman-nyaman aja ngekos di sini. Yang punya kosan itu bapak-bapak. Beliau baik banget. Semua yang gue mau disediain biar nyaman. Kosannya juga murah sih menurut gue dengan fasilitas yang oke. Setelah deal, gue langsung bayar 2 bulan. Kesepakatannya emang gitu, karena kamar gue kasurnya diganti spring bednya sama yang baru. Model kosannya kayak rumah, tapi nggak ada pagarnya. Jadi kalau buka pintu tuh langsung ketemu halaman yang lumayan luas. Bisa buat parkir motor dan mobil anak-anak kosan. Tapi langsung kesambung sama jalan gang gitu. Jadi kosan ini kan pakai AC. Ventilasinya tuh rapet gitu. Otomatis kalau pintunya ditutup jadi agak gelap kan. Ya gue nggak ada masalah sih dengan hal itu. Toh bisa nyalain lampu ini kan. Nah ini, masalah mulai muncul dari hari pertama ngekos di sini. Gue baru tahu kalau pengurus kosan ini tuh bukan si pemiliknya, tapi ada penjaganya gitu. Si mas penjaga kosan ini namanya Tony. Dia udah berkeluarga. Dan dia tinggal di belakang kosan gue sama keluarganya gitu. Gue nggak tahu sih kesibukannya apa selain ngejaga kosan. Tapi kalau malam, dia sama istrinya jualan nasi soto sama rawon di depan kosan gue. Bener-bener buka pintu, udah langsung dagangannya deh. Gue udah dikira penjualnya saking tepat di depan kamar gue. Ada beberapa hal yang bener-bener bikin gue jengkel dan kesel sama kelakuannya. Pertama, setiap gue ngejemur pakaian, mas penjaga sama istrinya ribut minta ampun. Mereka ngegedor-gedor pintu kosan gue cuman ngasih tahu kalau ada pakaian gue di jemuran. Ya kan namanya juga ngejemur, masa di dalam kamar? Kan masih basah juga baru gue jemur. Yang ngeselinnya lagi, bisa 1 jam sekali dia ngegedor-gedor sampai akhirnya gue ambil tuh pakaian. Yang kedua, tiap kali dia dagang, meja sama kursinya kan tepat di depan pintu kosan gue ya. Jadi tiap gue mau keluar tuh susah. Mana berisi kalau banyak pelanggan yang datang. Yang ketiga, gilanya dia pernah bikin hajatan gitu sampai ngeblokade jalan keluar gue. Terpantau-terpantek lah gue seharian di kosan. Terpantau-terpantek. Terjebak lah gue seharian di kosan. Keempat, mereka sering banget ngeributin gue yang nyalain lampu terus-terusan. Katanya harusnya bisa hemat listrik. Padahal gue cuma hidupin lampu di malam hari. Sabtu Minggu juga gue jalan di kosan. Kelima, dia sering nyalahin gue yang nyalain keran subuh-subuh karena mereka masih tidur. Katanya keberisikan sampai kamar dia. Padahal jauh banget cuy. Dia di belakang kosan gue. Kan gue juga mau ibadah ya, masa gue tayamum? Terakhir, dia gak segan-segan sewatin gue di depan pelanggannya. Terus pelanggannya juga malah ketawa-ketawa sampai bikin gue malu. Dan hal ini terjadi berulang-ulang kali. Gue sebenarnya masih sabar aja, males ngeributin, plus kasihan karena mikirnya mereka orang kecil. Toh nanti juga capek sendiri pikir gue. Pas hari Minggu, gue baru balik dari CFD. Baru beli makanan dan mau makan di depan kosan yang banyak banget sama barang mereka. Terus tiba-tiba mas penjaga kosan nyamperin sambil ribut-ribut. Itu lampu terus-terusan kamu nyalain ya? Itu listrik bayarnya pakai duit bukan pakai daun. Seketika gue langsung gak selera makan. Gue jelasin baik-baik ke masnya. Saya cuma hidupin malam doang mas. Saya kan kerja. Sabtu Minggu itu pun kalau saya sedang ada kerjaan, saya nyalain karena kamarnya gelap. Lagian kan saya juga bayar listriknya. Lah jadi ini dia yang bayar listrik tapi dia dimarahin gitu. Ih topik banget anjir. Tapi masnya ngeyel. Halah, wong kamu hidupin terus harian kok. Tahu saya. Dan bla 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 bla. Sampai gue nggak sanggup dengerin lagi. Gue langsung masuk ke kosan dan gue banting pintu kosan gue di depan mas penjaga kos. Langsung gue telepon pemilik kos dan ngasih tahu semua yang dilakuin si penjaga kos ke gue. Gue emosi dan gak terima digituin berulang-ulang. Gak nyaman, asli.
Mas penjaga kos mempermasalahkan gue yang hidupin lampu dari malam sampai pagi. Lah, kalau gue mau tidur dengan lampu menyala, kenapa harus dikomplain? Kosannya siang aja gelap, kebayang dong kalau malam udah kayak apa. Gue nggak apa-apa kalau si mas kosan dan istrinya mau jualan, mau ribut, mau hajatan, mau jungkir balik, atau apapun di depan pintu kosan gue. Depan pintu loh ya, bukan di halaman. Toh gue nggak pernah masalahin ini. Tapi gue nggak terima kalau yang di dalam kosan gue ikutan diusilin. Gue juga bayar pakai duit, bukan pakai daun. Dan jeng-jeng, pemilik kosannya datang. Terus marahin penjaga kos ini yang ternyata dia dikasih 1 kamar gratis sama si pemilik. Dengan syarat ngejaga aja dan gak ganggu anak kosan yang nyewa. Pemilik kosan berkali-kali minta maaf ke gue. Sebenarnya yang bikin gue kasihan tuh, si penjaga kosan udah gak dibolehin lagi jualan di depan kamar gue. Agak merasa bersalah sih, tapi ya gimana, gue terganggu juga diginiin. Harusnya kalau udah dibaikin, gak dipermasalahin dia begini-begitu, ya jangan cari masalah gitu. Sekarang keluarga penjaga kosan itu udah gak pernah usil lagi. Dengar-dengar mereka udah beli gerobak buat jualan di pinggir jalan. Dan gak di depan pintu kosan gue lagi pastinya. Gue udah nyoba buat pendekatan dulu ke mereka. Barangkali kita bisa tahu gimana watak dan karakter aslinya mereka kan. Siapa tahu dari interaksi yang lebih santai, mereka jadi lebih terbuka. Dan gue bisa melihat sisi mereka yang lainnya. Gue coba jajan nasi soto dagangan mereka, ya paling kurang ada 3 kali seminggu. Walaupun udah kenyang karena udah makan di luar sebenarnya. Tapi gue lihat momennya pas aja gitu, jadi beli deh. Tujuannya ya biar lebih akrab aja gitu. Plus tahu aja mereka bisa berubah. Minimal introspeksi dengan apa yang mereka lakuin ke gue gitu. Tapi ternyata tabiatnya gak berubah. Mereka tetap nunjukin sikap yang sama. Ya kayaknya sih emang udah jadi sifat asli mereka. Prinsip gue kalau gue diusik jangan harap lo bisa hahaha ya. Pesan gue, bersabar memang hal yang baik, tapi harus dihadapi dengan tegas perilaku yang mengganggu. Apalagi mengambil hak pribadi, biar lingkungan jadi lebih kondusif dan harmonis. Anjay. Apa sih? Tiba-tiba ada anjay. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye-bye. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.